Kadang merasa ngapain juga kamu kerja, saya kerja udah cukup 7 keturunan, tapi saya keturunan ke-8, lain lagi ceritanya. Halo keluarga Indonesia, ketemu lagi dengan saya Victor, dan kami percaya bahwa keluarga adalah tempat paling aman untuk bertumbuh, untuk berkarya, dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bersama-sama dengan kita ada Profesor Jimmy yang juga akan membahas kira-kira sebagai pasangan suami istri yang bekerja nih Prof, karena banyak kan sekarang pasangan milenials yang sama-sama bekerja, gimana mereka bisa tetap work-family balance? Oke, ya. Pertama kembali harus komit ya. Kalau dua belah pihak, nggak bisa kalau cuma satu belah pihak kan. Ya. Jadi memang komit bahwa memang orang kerja itu kan ada dua sisi. Memang kebutuhan finansial atau kebutuhan aktualisasi diri. Nah itu harus jelas dulu. Ya. Dia kerja kenapa? Kalau kebutuhan finansial, kadang merasa ngapain juga kamu kerja? Saya kerja udah cukup 7 keturunan, tapi saya keturunan ke-8, lain lagi ceritanya. Nah, tapi kalau udah cukup ngapain juga gitu ya. Tetapi kalau urusannya itu aktualisasi diri, lain cerita kan. Betul. Cukup sih cukup, tapi kan saya ini kayak nggak punya meaning gitu dalam hidup saya. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin harus didiskusikan, didialogkan, sehingga jadi komitmen bersama. Mengapa mereka bekerja berdua, gitu ya? Nah itu harus clear dulu. Terus yang kedua mungkin memang harus ada prioritas. Setelah tahu memang ada kebutuhan finansial, aktualisasi diri dan sebagainya. Tetapi tetap harus ada prioritas, gitu ya. Bahkan harus diketahui bahwa keluarga itu jangan sampai akhirnya dinomorduakan. Betul. Nah, itu tetap harus jelas begitu. Betul. Jadi tadi jelas ya komitmennya untuk nambah finansial. Finansial untuk apa? Untuk keluarga. Betul. Aktualisasi diri untuk apa? Ya supaya saya lebih bisa menerima diri saya sendiri. Akhirnya saya lebih sejahtera, relasi dengan keluarga juga lebih baik. Nah, jangan sampai akhirnya prioritasnya bergeser. Keluarganya jadi nomor sekian. Justru pekerjaannya yang diutamain. Apalagi kalau akhirnya nemu selingkuhan membentuk keluarga lain di tempat kerja, itu lebih bahaya lagi begitu ya. Nah, karena itu kan harus jelas family balance-nya ini tadi motifnya apa, kemudian prioritasnya apa. Nah, ketika orang sudah berani ambil prioritas, ya yang ketiga adalah harus bersikap asertif. Asertif. Karena kalau tanpa sikap asertif ya kadang kalau mengikuti tuntutan kerja dimanapun ya. Betul. Ya itu kan misalnya cuan gitu ya. Betul. Nah, akhirnya kan itu akan membuat orang sulit sekali untuk berhenti. Betul. Pasti dituntut ini, dituntut itu. Kalau dia kerja sendiri juga dia menuntut dirinya sendiri lebih untung. Kalaupun dikerja dengan ikut orang juga biasanya atasannya akan nuntut untuk lebih banyak itu. Ya ini harus berani bersikap asertif. Kembali tadi tujuannya apa? Untuk siapa tadi keluarga. Kedua tadi juga harus prioritasnya apa, kembali untuk keluarga. Ketiga ya kalau memang itu untuk keluarga ya harus bersikap asertif. Kalau memang ini dirasa terlalu berlebihan, bisa mengganggu relasi dengan keluarga, ya harus berani bersikap asertif. Ya tentu dengan cara yang baik, cara yang wise, bagaimana orang harus berkata-kata dengan integritas, tetapi tidak mengorbankan keluarga. Ya, sehingga dari situ semoga baik itu atasannya kalau kerja ikut orang, atau mungkin rekan bisnisnya kalau dia kerja sendiri, itu bisa memahami dan tercapai yang namanya work-family balance. Wow, ternyata work-family balance, it's possible. Jadi buat kita yang sudah menikah, para couples di luar sana, menikah itu kan harus dirawat. Pernikahan itu harus dirawat. Dan saya berharap setiap couples yang ada di luar sana bisa work-family balance. Stay tune di episode selanjutnya.